bersatu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat segala anugerah-Mu yang Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Inilah pengakuan iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau-lah juru selamat senantiasa dalam setiap kehidupan kami. Hanya Engkau Yesus juru selamat satu-satunya, juru selamat dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami sehat, hari ini kami kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan dengan apakah kami membalas segala kebaikan Tuhan, selain kami datang menyembah dan meninggikan nama Tuhan, bersorak bagi Raja di atas segala raja, bahwa Engkau-lah juru selamat. Engkau ada di tengah-tengah kami, melawan dan menjamah setiap kehidupan kami, lewat pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, lewat penyembangan sorak kegirangan yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami terlalu percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh Yesus ada di tempat ini, melawan dan menjamah setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, lawan dan jamah setiap kami Tuhan, baik umat-Mu yang ada di onsite di tempat ini, baik yang online di link Zoom. Biarlah Engkau sama-sama urapi setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau pun hadir di tempat ini, Engkau pun ada di link Zoom yang kami nikmati siang ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persiapkan hati kami, seluruh hati kami, pikiran kami, hati kami, dan seluruh hidup kami untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman itulah sumber kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Lewat firman itulah kami dikuduskan setiap hari dalam kehidupan kami. Lewat firman itulah yang menumbuhkan buah-buah pertobatan dalam kehidupan kami. Sehingga setiap hari Tuhan, lewat firman itu kami berbuah, buah kami lebat dan tetap di hadapan-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Siapapun kami yang mendengarkan firman-Mu siang ini, biar kami sama-sama diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu umat Tuhan yang siap untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, bersama-sama dengan saya mari kita katakan, berikan dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum duduk, kasih tos kiri kananmu, lalu bilang begini, kamu kelihatannya agak kurusan siang ini. Kamu kelihatan agak kurusan siang ini. Baru duduk. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya siang ini Bapak Ibu? Luar biasa, sebab Tuhan kita dahsyat luar biasa. Amin. Yang menjadikan hidup kita tidak biasa-biasa tapi luar biasa, sebab kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan itu juru selamat dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara percaya bahwa Yesus itu juru selamat? Amin. Amin. Kalau saudara dengar di sosial media ada pendeta atau orang yang bilang bahwa Yesus itu bukan juru selamat, teriakin, salibkan dia. Yesus itu juru selamat. Ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus. Oleh karena Yesus kita diselamatkan, iman percaya kepada Yesus kita diselamatkan. Nah, hari ini saya mau berkhotbah dengan tema A True Miracle Maker. A True Miracle Maker. Apa tema khotbah saya Bapak Ibu? Coba lihat kiri kanan, bilang apa? A True Miracle Maker. Sedikit muncrat, bilang A True Miracle Maker. Tuhan kita itu pembuat mujizat sejati. Yang percaya katakan amin. A true miracle maker, pembuat mujizat sejati. Yuk mari kita buka Alkitab kita, Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-14, satu ayat saja buat kita. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-14, yang sudah ketemu katakan uhuy. Kalau nggak ketemu kelewatan ada di layar. Mari kita baca bersama-sama satu ayat buat kita. Matius pasal 14 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka. Sekali lagi yuk baca bersama-sama. 2, 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, bahwa Tuhan kita itu pembuat mujizat. Yang percaya katakan amin. Bahwa Tuhan kita itu pembuat mujizat sejati. Nah, berita sukacitanya bahwa Tuhan pembuat mujizat sejati itu masih bekerja sampai dengan kita hari ini Bapak Ibu. Tuhan itu pembuat mujizat sejati. Tuhan itu pembuat mujizat sejati, dan mujizatnya masih terjadi sampai dengan kita hari ini yang percaya kepada Yesus Bapak Ibu.
Nah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, dari zaman perjanjian lama kita tahu bahwa itu Tuhan pembuat mujizat sejati. Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, itu pembuat mujizat sejati Bapak Ibu. Yang pertama kita melihat yuk Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan, bagaimana ketika Tuhan berjumpa dengan Musa untuk mengonfirmasi untuk menjadi apa? Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Kita tahu bahwa Tuhan menjumpai Musa di semak belukar dalam bentuk nyala api. Tapi yang luar biasa, semak belukar itu tidak terbakar. Itu mujizat Tuhan Bapak Ibu. Keluaran 3 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Bagaimana mungkin Tuhan datang kepada Musa dalam bentuk nyala api kepada semak belukar, tapi semak belukarnya tidak terbakar? Itu mujizat Tuhan Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Maka Bapak Ibu kalau ziarah ke Holy Land, ke Mesir Bapak Ibu, pasti akan nanti dibawa ke kaki Gunung Sinai, di daerah Saint Catherine. Sudah ada yang pernah ke Israel? Puji Tuhan gak ada. Ini mainnya cuma Kampung Melayu, Jatinegara, Senen, balik lagi Jatinegara. Pertanyaannya salah Pak Pendeta. Siapa yang rindu suatu waktu nanti ke Holy Land? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Ya semuanya rindu. Amin. Tuhan jawab kerinduanmu. Yang percaya katakan amin. Oh iya Pak. Dulu saya pengen ke Holy Land itu dimulai dari kerinduan dulu Pak. Saya itu supir gereja. Saya itu supirnya Pak Gembala. Bapak Gembala saya itu sudah 39 kali ke Holy Land. Tiap kali ke Holy Land selalu minta tolong saya nyupirin Bapak Ibu. Nyupirin bukan dari sini ke Israel, bukan. Nyupirin dari rumahnya ke bandara. Tiap kali nyupirin, Samuel nanti tolong anterin saya ya. Saya mau ke Israel, siap Pak Gembala. Itu jam, kalau mau ke Holy Land itu jam 00 Bapak Ibu. Tengah malam begitu, pergantian hari. Setiap kali nganterin, saya punya kerinduan Tuhan. Kapan kayak satu kali waktu saya yang disupirin orang untuk pergi ke Holy Land. Puji Tuhan, 2017 itulah pertama kali saya ke Holy Land. 2018 untuk yang kedua kalinya. 2019 mau pergi COVID Bapak Ibu. 2020 tidak ada ke Holy Land. 2001 tidak ada ke Holy Land. 2022 sudah mulai ada titik terang. Kemarin 2023 bulan Maret saya pergi ke sana lagi Bapak Ibu. Dimulai dari mana? Kerinduan. Nanti Ibu akan dibawa ke daerah Saint Catherine yang katanya semak belukarnya masih ada. Ya benar atau enggak kita enggak tahu lah. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itu mujizat Tuhan. Belum lagi pada waktu Musa untuk apa? Minta izin kepada Fir'aun. Untuk apa? Pamit keluar memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi Fir'aun mengeraskan hati, lalu apa? Tuhan menyatakan mujizatnya, betul ya? Lewat apa? Lewat 10 tulah Bapak Ibu yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Mesir, kepada Fir'aun. Itu ada di Keluaran 7, pasal 7 sampai dengan yang ke-11. Itu mujizat Tuhan. Selesai di situ mujizat Tuhan? Belum. Selama kurang lebih 40 tahun ada di padang gurun, Tuhan menyatakan mujizatnya. Yang percaya katakan amin. Mulai dari mana? Firman Tuhan katakan kasut dan baju mereka tidak pernah rusak selama kurang lebih 40 tahun. Yuk kita baca sama-sama. Ulangan 29 ayat yang kelima. 2, 3. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. 40 tahun Pak. Bajunya nggak pernah rusak. 40 tahun sepatunya atau kasut atau sendalnya nggak pernah rusak Pak. Itu baju merek apa Bapak Ibu? Itu sepatu merek apa? Senggol kiri kanan, pasti bau keringat itu bilang. Iya loh 40 tahun bajunya nggak pernah rusak. Apa yang melekat di tubuhnya nggak pernah rusak Pak. Itu mujizat Tuhan, yang percaya katakan amin. 40 tahun pakaiannya nggak pernah rusak, kasutnya atau sepatunya tidak pernah ganti, nggak pernah rusak Bapak Ibu. Itu mujizat yang dinyatakan Tuhan. Belum lagi setiap hari dikasih roti turun dari sorga Pak. Rotinya mungkin sari roti kali ya, atau Mawar Bakery juga nggak tahu.
Kita baca sama-sama. Keluaran 16 ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau setiap hari Tuhan turunkan hujan mana dari sorgawi, Pak. Roti dari sorgawi untuk apa? Memelihara bangsa Israel ketika ada 40 tahun di padang gurun. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan. Berhenti sampai di situ Tuhan mengadakan mukjizat? Tidak, Pak. Setiap hari mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, Bapak Ibu. Tiang awan itu apa? Untuk menunjukkan arah. Supaya apa? Mereka tidak tersesat. Yuk baca Keluaran 13 ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dikasih tiang awan, tiang api, Pak. Maaf ya Bapak Ibu ya. Di padang gurun itu kalau siang panas, panasnya minta ampun. Tahu panasnya minta ampun? Saya sudah minta ampun masih tetap panas. Itu padang gurun Bapak Ibu. Panasnya minta ampun Bapak Ibu. Apalagi musim-musim sekarang nih. Bulan-bulan Juli, Agustus, aduh panas. Bisa 40 sampai 50 derajat di sana. Dikasih tiang awan, mendung Pak. Supaya apa? Mereka tidak kepanasan. Malam hari di padang gurun itu dingin. Dinginnya minta ampun. Lalu apa? Tuhan kasih tiang api. Selain penunjuk arah, dikasih tiang api supaya apa? Menghangatkan mereka, Pak. Tiang awan dan tiang api sebagai apa? Penuntun mereka di jalan. Itulah Google Maps pertama kali yang ada di dunia ini, Pak. Oh iya. Google Maps hari ini ada WASE kan, ada Google Maps, ada peta di handphone kita. Tapi zaman dulu lewat tiang awan dan tiang api, bayangkan. Mereka nggak tahu negeri yang berlimpah susu dan madu itu di mana. Negeri Kanaan itu di mana, mereka nggak tahu. Tapi lewat tiang awan dan tiang api itulah yang menuntun mereka supaya mereka tidak kesasar Bapak Ibu. Supaya mereka tahu arah yang dia tuju. Berhenti sampai di situ mujizat Tuhan? Enggak Pak. Pada akhirnya sampai di ujung laut yang disebut dengan Laut Teberau, Laut Kolzom, Laut Merah. Lautnya satu, namanya aja tiga Bapak Ibu. Laut Kolzom, Laut Merah, Laut Teberau, sama, lautnya satu. Mereka ada di ujung laut, gak ada jalan lagi. Kiri kanan padang gurun, di belakang kereta perkuda pasukan Fir'aun, kereta paduka besi memburu mereka, mengejar mereka. Mereka jalan buntu. Lalu apa yang dibuat? Tuhan membelah laut itu sehingga bangsa Israel keluar ke daerah Mesir, dari Mesir dengan tanah yang kering. Kita baca sama-sama Keluaran 14 ayat yang ke-21. 2, 3. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timbur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Tuhan buat jalan Pak. Sepertinya tidak ada jalan. Mereka dikejar sama kereta pasukan kuda besinya Fir'aun. Kiri kanan padang gurun, di depan laut. Tetapi bagaimana Tuhan bisa menyatakan mukjizatnya? Dia belah laut itu hanya dengan apa? Semalam-malaman dengan angin yang keras Bapak Ibu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Terus? Gak ada yang tahu lagunya nih. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Tahu lagunya? Saya udah 2 kali nyanyi loh, masa nggak tahu juga? Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Itu Tuhan kita Pak. Dia pembuat mujizat sejati. Yang percaya katakan amin. Yang mustahil Tuhan sanggup kerjakan, yang tidak mungkin Tuhan sanggup kerjakan oleh karena kuasa Tuhan. Itu Tuhan kita. Rasanya nggak mungkin bisa menyeberangin laut dengan cara menyeberangi laut dengan cara yang kering. Tuhan belah laut, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil.
Yang mustahil Tuhan sanggup kerjakan, yang tidak mungkin Tuhan sanggup kerjakan. Oleh karena apa? Oleh karena kuasa Tuhan. Yuk kita lihat contohnya. Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-11. Kejadian 18 ayat yang ke-11. Baca sama-sama. 2, 3. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah... Pak, firman Tuhan berkata sama Abraham, berjanji sama Abraham, Abraham akan dijadikan bangsa yang besar. Dari dialah akan menjadi keturunan bangsa yang besar. Dia akan menjadi bapa segala bangsa. Keturunannya akan banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Pak, pertanyaannya, bagaimana mungkin dia jadi bangsa yang besar kalau dia nggak punya anak? Betul ya? Bangsa yang besar dihasilkan dari apa? Dari keturunan, betul ya? Firman Tuhan katakan, Kejadian 18 ayat 11, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah menopause, mati haid Pak. Gak mungkin rasanya bisa punya anak, betul ya? Abraham terima janji Tuhan akan jadi bangsa yang besar, itu umur 75 tahun. Ya. Abraham digenapi firman Tuhan punya anak umur 100 tahun. Untuk menanti janji Tuhan 25 tahun. Sarah umur 90 tahun Pak. Bayangkan ada nenek-nenek, kakek-kakek umur 90 tahun, 100 tahun mengandung dan punya anak Pak. Logikanya dari mana? Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Sarah sudah menopause, mati haid. Gak mungkin menurut ilmu kedokteran dia bisa punya anak. Tapi lagi-lagi Tuhan tunjukkan, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Yang percaya katakan amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang mungkin itu Tuhan sanggup kerjakan. Yang tidak mustahil itu Tuhan sanggup kerjakan dengan kuasanya. Hari ini firman Tuhan digenapi. Adalah kita hari ini di tempat ini menjadi apa? Keturunan dari Abraham. Amin Bapak Ibu. Abraham digenapin menjadi bangsa yang besar. Bapa segala bangsa. Bapa orang beriman. Menjadi bangsa yang besar. Yang mustahil Tuhan sanggup kerjakan, yang tidak mungkin Tuhan sanggup kerjakan dengan kuasa Tuhan. Mau siapa lagi? Elia di tepi sungai Kerit. Baca sama-sama. 1 Raja-Raja 17 ayat yang keempat. 2, 3. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan. Pada waktu itu musim kelaparan Pak, musim paceklik, musim kekeringan. Tapi yang luar biasa, Tuhan perintahkan untuk apa? Elia tinggal saja di tepi sungai Kerit. Lalu apa yang dibuat Tuhan? Tuhan sanggup pelihara Elia dengan apa? Memberi makan daging dari sorga dan roti dari sorga dengan dikirimkan lewat apa? Burung. Bayangkan Pak, burung gagak pemakan apa? Pemakan roti juga. Burung gagak pemakan apa? Daging. Pemakan daging juga. Tapi bisa loh daging itu nggak ditelan sama burung gagak. Tuhan perintahkan dari sorga. Gak, maksudnya panggil gagak. Bawa ini daging, bawa ini roti, sesuai titik ya gak ya, di tepi sungai Kerit. Inilah GrabFood yang pertama kali di dunia Pak. Loh iya dong, diperintahkan Tuhan dari sorga untuk apa? Kirim kemana? Ke Elia, di tepi sungai Kerit. Nyampe gak Pak? Nyampe loh. Ini GrabFood yang pertama kali yang ada di dunia. Maka gak usah heran ya Bapak Ibu ya. Kalau hari ini ada menemukan aplikasi ini, aplikasi dari zaman dulu sudah ada. Yang percaya katakan amin. Cuman modelnya ada yang beda. Maka di dalam satu pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan begini. Pengkhotbah 1 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi nggak ada yang baru di dunia ini Pak. Kemasannya aja, casingnya aja yang berbeda. Hari ini kita temukan ada Google Maps. Zaman dulu sudah Tuhan kasih Google Maps kan. Lewat tiang awan, tiang api. Zaman Tuhan memelihara Elia, ada namanya GrabFood. Tuhan kirimkan langsung sesuai titik. COD ya, COD. Hari ini ada GrabFood di aplikasi handphone kita. Jadi nggak usah heran Bapak Ibu. Yang mustahil Tuhan sanggup kerjakan. Mau siapa lagi? Daniel, Sadrak, Mesa, dan Abednego. Ketika dia ada di lubang singa, di gua singa, dan di lubang perapian.
Apa yang dibuat mereka? Baca sama-sama, 2, 3. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api. Tuh Nebukadnezar perintahkan, panaskan 7 kali lipat. Sebelum masuk saja pegawainya sudah mati Pak karena kepanasan. Lebih-lebih Sadrak, Mesak, dan Abednego yang sudah masuk di dapur perapian. Tapi yang luar biasa, rasa-rasanya mereka akan mati hangus. Tidak terjadi loh. Itu karena kuasa Tuhan, yang percaya katakan amin. Mau siapa lagi? Yang terakhir, Yosua. Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-12, 13. Baca sama-sama, 2, 3. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira satu. Zamannya Musa Pak, matahari pernah berhenti kurang lebih semalam, 1 hari berhenti. Oleh karena apa? Ada Yosua yang berdoa kepada Tuhan. Rasanya nggak mungkin. Siapa Yosua yang bisa menghentikan matahari? Betul ya Bapak Ibu ya? BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika nggak bisa juga menghentikan matahari. Betul ya? Hanya bisa memprediksi, memperkirakan cuaca aja. Itu pun kadang sering meleset. Matahari bisa diberhentikan Pak Pendeta. Pak Pendeta? Kalau Yosua bisa memberhentikan, masih kalah sama saya Pak Pendeta. Kenapa? Matahari, saya bisa masukin matahari Pak. Belanja, cari diskonan. Itu matahari tempat di departemen store. Oleh karena apa? Yang tidak mungkin Tuhan sanggup kerjakan. Oleh karena apa? Oleh karena kuasa Allah. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini sebagian mukjizat yang kita kenal di Alkitab kita dalam perjanjian lama. Dan hari ini kita percaya kepada Yesus dalam perjanjian baru, bahwa mukjizat itu pun masih terjadi sampai dengan hari ini. Iman kita percaya kepada Tuhan, yang percaya katakan amin. Itu tadi hanya contoh-contoh di dalam perjanjian lama. Kita pun hari ini yang hidup di perjanjian baru pun kita mempercayai bahwa Yesus itu sanggup mengadakan mukjizat. Dan mukjizatnya masih terjadi, berlaku buat kita hari ini Pak. Yang percaya katakan amin. Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat. Tetapi Yesus datang untuk apa? Menggenapkan seluruh hukum Taurat ada dalam hidupnya. Kalau di dalam hukum Taurat, kitab Musa tadi kita mempelajari, Tuhan pembuat mukjizat menolong bangsa Israel, digenapkan dalam diri Yesus. Hari ini kita percaya kepada Yesus, sudah otomatis mukjizat itu juga menjadi bagian hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah apa sih maksudnya dari mukjizat semua itu? Maksud dari semua mukjizat yang dilakukan Tuhan atas hidup kita adalah ingin menyatakan bahwa Tuhan itu besar. Yang percaya katakan amin. Kita ini ciptaannya Pak. Tuhan itu lebih besar, yang bisa menembus kemustahilan, yang rasanya nggak mungkin, itu Tuhan sanggup mungkin buat setiap kita. Ingin menyatakan bahwa Tuhan lebih besar dan melebihi segala-galanya. Maka kalau kita memperhatikan Alkitab kita, selama pelayanan Yesus kita melihat di mana Yesus hadir, di situ pasti ada mukjizat. Betul ya Pak ya? Kita mempelajari Alkitab, kitab kita Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita mengetahui di mana Yesus hadir, di situ pasti ada mukjizat. Di mana pelayanan Yesus, di situ Yesus hadir, di situ ada mukjizat. Hari ini betul Yesus terangkat naik ke surga Pak. Tapi dia berikan Roh Kudusnya bagi setiap kehidupan kita. Nah hari ini kita beribadah kepada Yesus, kita mengimani bahwa di tempat ini pun ada Roh Yesus di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Kalau Roh Yesus ada di tempat ini, itu artinya mukjizat tersedia di tempat ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Maka apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi kesusahanmu hari-hari ini Pak? Yang gak mungkin kata orang, yang mustahil kata orang, hari ini kau datang ke tempat yang tepat. Ada Yesus di tempat ini, minta mujizat Tuhan, minta belas kasihan Tuhan berlaku atas hidupmu Bapak Ibu. Sebab apa? Hati Yesus itu hati yang penuh dengan belas kasihan Pak.
Kalau Bapak Ibu mempelajari Alkitab, kitab Perjanjian Baru, kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, seluruhnya kita melihat orang datang kepada Yesus lalu memohon belas kasihan, lalu apa? Hati Yesus berbelas kasihan. Lalu apa? Mujizat terjadi. Yuk kita lihat. Matius pasal 9 ayat yang ke-35, 36. Mohon maaf ya Pak Wawayan ya. Dibikin ke sono, bikin ke sini kameranya. Biar ada kerjaan, nggak ngantuk Pak. Enggak, Pak Wayan nggak ngantuk, sehat. Kita baca sama-sama. Matius 9 ayat 35, 36, 23. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan apa? Memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu apa? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah terlantar seperti domba yang tidak. Mujizat terjadi rata-rata karena apa? Karena hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Itu hati Yesus. Gak bisa lihat orang sakit, gak bisa lihat orang menderita, gak bisa lihat orang terlantar, gak bisa lihat orang belum makan, gak bisa lihat orang yang kesusahan mati anaknya. Itu hati Yesus. Maka kalau mau mendatangkan mujizat Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Untuk apa? Tuhan tergerak menyatakan hati yang belas kasihannya dalam setiap kehidupan kita. Mujizat pasti terjadi. Matius 14 ayat 14. Pokok pembacaan kita tadi, baca sama-sama, 2, 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan apa? Ia menyembuhkan mereka. Fakta yang kedua, contoh yang kedua, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan sehingga apa? Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Itu hati Tuhan, Pak. Yang ketiga, Matius 20 ayat yang ke-34. Yang ketiga, baca sama-sama, 2, 3. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Lihat lagi-lagi yang ketiga, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Itu hati Tuhan. Yang keempat, Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 13. Ayat 13 saja, 2, 3. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan, siapa di sini yang janda? Oh puji Tuhan, gak ada ya. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ini kasusnya janda yang anaknya mati, Pak. Jadi gak ada lagi yang menghidupi, yang memelihara hidup si janda ini. Lalu hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Untuk apa? Membangkitkan anaknya kembali. Yang terakhir kita lihat. Markus 1 ayat 40 sampai 41. 2, 3. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau. Pelayanan Yesus didasari karena hati yang tergerak oleh belas kasihan, Pak. Gak bisa lihat orang sakit, gak bisa lihat orang menderita, gak bisa lihat orang kelaparan, gak bisa lihat orang kesusahan. Itu hatinya Yesus. Maka hari ini apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi kesusahanmu, di tempat ini mujizat itu ada. Di tempat ini mujizat itu tersedia karena Yesus ada di tempat ini. Kalau Yesus ada di tempat ini dan mujizat itu tersedia, maka datanglah kepada Tuhan, minta belas kasihannya terjadi atas pergumulanmu, Pak. Datang terus sama Yesus, minta belas kasihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kenapa Yesus itu landasan mujizat yang dilakukan Yesus itu dilandasi oleh karena belas kasihan? Karena begini, Pak, klik sekali lagi. Mazmur 72 ayat 13, 2, 3. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa. Kenapa landasan Yesus? Karena hatinya penuh dengan belas kasihan. Karena ini sebab Yesus itu dinubuatkan bahwa memang ia akan merasa kasihan dan peduli kepada orang-orang kecil, Pak. Maka Yesus itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Landasannya karena hati yang penuh dengan belas kasihan. Sebab memang dia yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, dia akan datang untuk apa? Peduli kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang miskin, orang-orang yang menderita. Kenapa landasannya? Karena belas kasihan. Yang kedua kita lihat yuk. Sebab Yesus turut merasakan penderitaan yang dialami oleh kita. Ibrani 4 ayat yang ke-15, 2, 3.
Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat. Sebab imam besar itu Allah, Tuhan yang kita percayai, Juru Selamat itu Yesus, juga turut merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan. Apa yang engkau alami, Tuhan juga alami. Cuman bedanya saja, ia telah, coba dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Seringkali dalam pergumulan kita jatuh dalam dosa. Itu bedanya dengan Tuhan. Yesus merasa lapar, lapar. Yesus ngantuk juga. Yesus takut juga pas sebagai manusia. Pada waktu mau disalib, Yesus takut kan untuk menghadapi penderitaannya. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Itu ketakutan Yesus, Pak. Untuk menerima apa? Penghukuman yang akan dia terima. Yesus ngantuk pada waktu di kapal, diombang-ambingkan sama di danau Galilea. Yesus tidur kan di buritan. Lalu apa lagi? Yesus lapar 40 tahun lagi Yesus. 40 hari Yesus puasa, Yesus lapar juga. Sama dengan kita, cuman bedanya dia tidak jatuh dalam pencobaan, kadangkala kita jatuh dalam pencobaan. Imam besar yang kita percayai turut merasakan penderitaan yang kita alami. Makanya dia menyatakan mujizatnya lewat belas kasihan bagi setiap kita. Masih kuat dengerin saya khotbah? Ini belum isinya, baru pembukaan sama peralihan. Nah, apa saja yang harus kita kerjakan supaya kita bisa mengalami mukjizat atau miracle daripada Tuhan? Yang pertama, percaya penuh pada Yesus. Baca sama-sama 2, 3. Percaya penuh pada Yesus. Bapak Ibu, hari ini apa yang menjadi pergumulanmu? Teman-teman yang ada di Zoom, percaya penuh pada Yesus. Kita lihat ayatnya. Lukas 1 ayat yang ke-37 dan Markus 9 ayat yang ke-23. Baca sama-sama, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23, 2, 3. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, Pak. Amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita percaya kepada Yesus. Yesus itu pembuat mukjizat. Hari ini di tempat ini betul bahwa Yesus sudah naik ke surga. Beberapa waktu yang lalu dia tinggalkan murid-murid, tapi dia curahkan Roh Kudusnya. Di tempat ini ada Roh Kudus, artinya juga ada tersedia mujizat di tengah-tengah setiap kita. Percaya saja penuh kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Jangan dengerin omongan orang, jangan dengerin vonis dokter. Ya, percaya penuh saja kepada Yesus bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi kita pun yang percaya tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kita percaya ada mujizat. Tapi mujizat itu terjadi pada waktu kapan? Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan yang ku percaya. Kita percaya ada mujizat. Kita percaya mujizat itu tersedia bagi setiap kita. Tapi kenapa mujizat itu nggak terjadi? Seringkali kita masih kurang penuh percaya kepada Yesus. Masih ragu-ragu percaya kepada Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Kau Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kita percaya ada mujizat, kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat. Tapi kenapa mujizatnya nggak terjadi, kesembuhannya nggak terjadi, pemulihannya nggak terjadi dalam hidup kita? Mungkin kita masih kurang penuh percaya kepada Yesus.
Mungkin kita kurang penuh mengandalkan Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Percaya penuh pada Yesus, Pak. Andalkan penuh kepada Yesus. Dokter boleh memvonis, kita terima berita itu. Gak mungkin kamu punya anak. Gak mungkin rasanya kamu punya anak. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Abraham dan Sarah sudah tua dan sudah mati haid. Bisa juga Tuhan kasih anak. Halo Bapak Ibu. Siapa Yosua yang berdoa? Manusia biasa sama seperti kita. Berdoa minta matahari berhenti. Selambat-lambatnya semalam matahari dan bulan itu berhenti, Pak. Rasanya nggak mungkin. Tapi lagi-lagi firman Tuhan katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Senggol kiri kanan, percaya penuh pada Yesus. Percaya penuh. Yang sudah disenggol-senggol balik bilang begini, kamu juga harus percaya penuh pada Yesus. Percaya penuh pada Yesus. Jangan bimbang dan jangan ragu. Sebab firman Tuhan katakan, orang yang bimbang, orang yang ragu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Percaya saja. Percaya saja bahwa Tuhan sanggup mengadakan mujizat dalam setiap kehidupan kita. Engkau yang sakit, percaya saja pada Yesus. Amin. Bilurnya sungguh. Gak mungkin Pak, ini sudah stadium 8 Pak. Gak mungkin rasanya bisa sembuh Pak. Percaya saja. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal apa? Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Yang tahu lagunya dan ikut nyanyi sama saya berarti sudah tua. Lagu ini lagu jadul. Asal percaya saja. Bilurnya itu menyembuhkan, amin. Bilurnya itu menyembuhkan. Satu kali ada seorang nenek-nenek bestian Pak. Pokoknya ini nenek-nenek besti. Tiap datang ke gereja selalu berdua. Tapi sudah 3 minggu gak datang ke gereja. Temannya si besti ini. Lalu gembalanya nanya, Nek mana si besti? Kok gak hadir 3 minggu? Oh iya, si bestiku lagi sakit di rumah Pak Pendeta. Sekalian Pak Gembala minta tolong nanti habis ibadah ini Pak Pendeta kalau ada waktu sama saya yuk kita besuk besti. Minta tolong Pak Pendeta doain supaya bestiku ini juga sembuh. Oh ya siap, karena jemaat yang setia Pak. Gembalanya pergi dengan si nenek yang satu ini. Lalu karena cuman berdua, biasanya kalau orang GBI mendoakan kan dibuka dulu dengan satu lagu kan. Lalu gembalanya mendoakan. Lalu dia minta tolong, Nek tolong pimpin satu lagu. Setelah itu biar saya yang doain si besti ini. Supaya siapa gembala. Dia nyanyi lagu ini Pak. Tapi nyanyinya karena dasar memang sudah tua, sudah nenek-nenek. Lagunya kebalik. Dia bilang begini, bulirnya sungguh heran. Pendeta mikir, wah ini kebalik nih. Bukan bulir tapi bilur. Tapi namanya sudah mulai ibadah, sudah mulai mau doain, ya sudahlah. Nanti habis setelah saya doain, baru dikasih tahu gitu neneknya. Tetap dia nyanyi, bulirnya. Singkat cerita gembalanya doain si besti, langsung sembuh hari itu juga Pak. Dia sehat seketika. Lalu mulailah gembalanya tegur si nenek ini, Nek tadi itu salah lagunya, nenek kebalik. Bukan bulirnya, tapi bilurnya. Yang benar itu bilurnya, bukan bulirnya. Tapi si dasar nenek ini gak mau disalahin, dia bilang ke pendetanya begini, Pak Gembala, lagu bulirnya aja sembuh, apalagi bilurnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Percaya penuh pada Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cepat saja. Hal apa saja yang kita kerjakan supaya kita bisa mengalami mukjizat Tuhan. Yang kedua, baca sama-sama. 2, 3. Miliki iman dan pengharapan yang teguh dalam Yesus. Markus 10 ayat yang ke-48. Baca sama-sama. 2, 3. Banyak orang menegurnya supaya ia diam.
Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah. Ini perikopnya, Yesus mau datang ke desa atau kota Yeriko, Pak. Nah, orang-orang mendengar bahwa Yesus itu pembuat mukjizat, termasuk orang yang buta ini. Namanya siapa? Siapa namanya? Bartimius. Betul. Bartimius buta. Dia dengar Yesus mau datang ke kotanya, mau lewat. Dia dengar bahwa Yesus itu pembuat mukjizat. Lalu dia pengen lihat Yesus itu seperti apa? Tapi maaf, dasarnya memang dia buta, tidak bisa melihat. Bagaimana mungkin dia bisa lihat Yesus? Tapi dia tidak menyerah dengan keadaan keterbatasannya, Pak. Dia bisa menarik perhatian Yesus dengan cara apa? Dengan mulutnya, dengan teriak, Yesus Anak Daud, belas kasihani aku. Yesus Anak Daud, belas kasihani aku. Dasar orang-orang di sekitarnya keberisikan. Hei diam lu, dasar lu buta, teriak-teriak aja. Semakin dia ditegur, semakin dia dilarang, semakin apa? Dia semakin keras berseru, Yesus Anak Daud, belas kasihani aku. Pertanyaannya, Yesus tergerak gak belas kasihan untuk menyembuhkan Bartimius? Firman Tuhan mencatat Yesus tergerak perhatiannya dan belas kasihannya, lalu menyembuhkan Bartimius yang buta. Dicelikkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Imannya tetap teguh sekalipun dihalang-halangi. Gak usah kau teriak-teriak, kau gak bakal bisa dijumpai Yesus. Gak usah kau teriak-teriak, berisik lu. Udah diam, terima nasib aja. Pak, dia gak kalah, imannya tetap teguh. Dia bisa tarik perhatian Tuhan dengan cara apa? Dengan mulutnya yang memohon belas kasihan kepada Tuhan. Hari ini kalau mau mukjizat terjadi, iman mesti teguh di hadapan Tuhan. Tarik perhatian Tuhan terus menerus di hadapan Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaan, jangan menyerah dengan situasi. Terus tarik perhatian Tuhan. Imanmu mesti teguh, imanmu mesti kokoh, imanmu mesti ajak. Pergumulanmu apa, tetap itu bawa kepada Tuhan. Kalau perlu dengan semakin keras kau teriak sama Yesus, Yesus Anak Daud, belas kasihani pergumulanku. Maka mujizat pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Masih ingat yang pertama tadi apa? Bagaimana supaya mujizat itu terjadi? Percaya penuh kepada Yesus. Yang kedua, miliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, baca sama-sama. 2, 3. Bertekun dalam doa dan jangan menyerah dengan keadaan. Yuk kita lihat ayatnya, Bapak Ibu. Lukas 18 ayat yang pertama. Baca sama-sama. Satu ayat terakhir buat kita. 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Untuk menegaskan bahwa mereka apa? Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus mengajarkan untuk kita tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu itu artinya apa? Gak bosen-bosen, betul ya? Pergumulannya tetap sama, doanya tetap sama, yang diminta sama Tuhan tetap sama. Tuhan mungkin udah 10 tahun, 20 tahun yang lalu, tapi belum dijawab sama Tuhan. Tetaplah berdoa dengan gak bosen-bosennya, gak jemu-jemu, berdoa kepada Tuhan bahwa pergumulan yang sama itu di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan yang berbelas kasihan itu pasti akan memalingkan perhatiannya kepada kita untuk menyatakan mujizatnya. Pergumulannya tetap sama, doanya tetap sama, sakitnya tetap sama, belum dijawab-jawab Tuhan juga, tetap terus berdoa dengan tidak jemu-jemu di hadapan Tuhan. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata pada waktu kapan? Pada waktu kita berdoa. Senggol kiri kanan bilang begini, makanya jangan malas berdoa. Maka rajin berdoa, berdoanya jangan terhenti. Berdoanya dengan tidak jemu-jemu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku berdoa, mujizat itu
nyata. Kalaupun sampai mujizat itu tidak nyata dalam kehidupan kita, Pak, tetaplah engkau berdoa. Yang percaya katakan amin. Kalau mujizat itu pun belum terjadi sampai hari ini, tetaplah engkau berdoa dengan tidak jemu-jemu di hadapan Tuhan. Kalaupun pertolongannya mungkin belum datang hari ini, firman Tuhan katakan berdoalah dengan tidak jemu-jemu, artinya tidak bosan-bosan kita bawa kepada Tuhan. Itu usaha kita tarik perhatian Tuhan supaya Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Dengan cara apa? Iman kita yang teguh di hadapan Tuhan, tidak menyerah dengan keadaan, dan kita tidak jemu-jemu berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, persoalan Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang menjadi sakit penyakit Bapak Ibu. Tapi satu hal yang saya tahu, di tempat ini ada Yesus. Kalau di tempat ini ada Yesus, itu berarti tersedia mujizat bagi setiap kita. Percaya penuh kepada Yesus. Punya iman yang teguh di hadapan Tuhan. Dan jangan jemu-jemu engkau berdoa di hadapan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tutup Alkitab saudara. Mari kita datang pada Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Di saatku tak berdaya. Di saatku tak berdaya. Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kuasa-Mu yang sempurna, kuasa-Mu yang sempurna. Di saat ku percaya, di saat ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Musik dengan lembut naikkan pujian ini. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan, saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Pasti dalam setiap kita, hidup kita ada pergumulan sama. Saya juga masih manusia, Pak. Labelnya saja, casingnya saja pendeta. Tapi ada juga pergumulan-pergumulan yang saya alami dalam kehidupan kami, keluarga. Tapi kita punya Tuhan yang sama Bapak Ibu. Tuhan pembuat mujizat sejati. Dan itu kita sudah tahu dari zaman perjanjian lama. Dari kitab Taurat zaman Musa. Sampai dengan kita hari ini. Zaman Tuhan Yesus datang ke dunia. Menggenapi seluruh hukum Taurat. Yesus betul meninggalkan kita kembali ke sorga. Dia harus mati, dia harus bangkit, dan dia harus meninggalkan setiap kita. Tapi tidak serta-merta dia biarkan kita bergumul sendiri, Pak. Diberikan Roh-Nya, Roh penghibur, Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Yesus pembuat mujizat. Kita percaya Yesus itu berarti kita percaya bahwa mujizatnya juga tersedia bagi setiap kita. Di tempat ini ada Yesus, Pak. Ada Roh Kudus di gereja ini, di tempat ini. Percaya penuh pada Yesus. Gak usah dengerin apa kata orang. Gak mungkin, mustahil. Lihat Pak, Abraham sudah tua, lanjut umur. Sarah sudah menopause, mati haid. Gak mungkin rasanya bisa punya anak. Tapi Tuhan yang berjanji, dia yang menggenapi. Dia genapi Abraham jadi bangsa yang besar. Lewat keturunan yaitu Ishak, Yakub hari ini. Ada kita di tempat ini. Miliki keteguhan iman di hadapan Tuhan. Imanmu mesti teguh. Jangan kalah dengan keadaan. Lihat ya Bartimeus. Dia gak bisa lihat Yesus. Tapi dia gak menyerah dengan keadaan. Dia teriak. Dia dengan mulutnya. Dia tarik perhatian Yesus. Sehingga Yesus tertarik perhatiannya. Untuk menolong dan menyembuhkan Bartimeus yang buta itu. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Tidak bosan-bosan. Kau berdoa dengan pergumulan yang sama, dengan pesakitan yang sama, dengan pergumulan kesusahan yang sama.
jangan berhenti untuk berdoa. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Di saat aku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari saya mau berdoa buat setiap kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sebagai hamba Allah di tempat ini tidak mengetahui apa yang menjadi pergumulan umat-Mu Tuhan. Tapi hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah umat-Mu memiliki keteguhan iman di hadapan Tuhan. Mereka percaya penuh kepada Yesus, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Bagi orang percaya pun sama. Tidak ada perkara yang mustahil untuk Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Kalau ada dari antara umat-Mu yang sakit, bergumul untuk ekonomi, bergumul untuk rumah tangga, bergumul untuk kesusahan hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Nyatakan bagi setiap umat-Mu. Biarlah kami mengimplementasikan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dengan kami tidak jemu-jemu berdoa di hadapan Tuhan. Untuk yang kesekian kalinya Tuhan, kami bawa pergumulan yang sama, kami bawa doa yang sama di hadapan Tuhan, kami beribadah di tempat yang sama kepada Tuhan. Itu membuktikan kami tidak jemu-jemu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Dan kami klaim Tuhan, kami terima mujizat yang datangnya daripada Tuhan, kami terima kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan, kami terima pemulihan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap umat-Mu. Berkati gereja-Mu di tempat ini, GBI Jatinegara Timur 56, memberkati Bapak Gembala, memberkati tim penggembalaan, memberkati tim penata layan di tempat ini, memberkati umat Tuhan, memberkati gereja-Mu ya Tuhan, dengan segala pergumulannya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama dengan saya mari kita katakan, amin. Berikan dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan.